Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dari kelompok 2 bisa menyelesaikan tugas makalah kami yang berjudul Allah Subhanahu wa taala, mata kuliah Akidah Akhlak, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 2. Sebelum memasuki materi pertama, saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan saya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul dari kelas 1B Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan membacakan materi hasil kerja kelompok kami, yaitu A. Wujud Allah. Wujud Allah bukan cahaya, bukan energi, bukan udara, bukan air, bukan api, bukan wanita, pria, bukan jin, bukan malaikat, bukan manusia, dan bukan pula seperti yang digambarkan dalam animasi atau film-film. Maha suci Allah dari sifat-sifat lemah seperti itu. Bahkan wujud Allah itu tidak bisa dibayangkan wujudnya, karena akal dan kemampuan manusia tidak akan sampai untuk memahaminya. Karena itu perlu dipastikan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Ramadhan Saudi sebagai pemateri ketiga, dan materi yang akan saya bawakan yaitu C. Hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Hakikat dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pastinya sudah kita kenal sebelumnya, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dampak dua kalimat syahadat yaitu: 1. Memperoleh ketenangan menjalankan hidup ini tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi bagaimanapun. 2. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. 3. Memotivasi seorang untuk hidup selalu optimis dengan bimbingan hidayah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna dan saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu
yaitu hal-hal yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Adapun 10 perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Pertama, syirik kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 2. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. 3. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. 4. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dari petunjuk beliau, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum taghut di atas hukum Rasulullah SAW, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam. 5. Siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sekalipun ia juga mengamalkannya. 6. Orang yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah SAW atau pahala maupun siksanya. 7. Sihir. 8. Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. 9. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Terakhir, 10. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Antasari. Saya pembawa materi bagian E, yaitu Al-Asma wa Sifat. Makna Tauhidul Asma wa Sifat mengisahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, yang berarti meyakini secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan menetapkan mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Dia sedangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengurangi atau menambah-nambahi dan tanpa mengubah atau mengabaikannya. Yang ketiga, menutup keinginan untuk mengetahui kaifiyah, kondisi, sifat-sifat itu. Inilah penjelasan materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian F, yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, tak terjangkau. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, tak terjangkau dan tak terbayangkan oleh akal pikiran, tiada terbatas. Dia mengetahui apa yang sudah dan akan terjadi serta yang mengaturnya. Manusia, malaikat dan makhluk manapun tak akan bisa menyelami lautan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk mengetahui ciptaan Allah saja manusia tidak akan mampu tentang tubuhnya sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, seimbang, beraturan dan sistemik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok yang akan dijawab oleh rekan saya yang pertama, yaitu Saudari Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna akan menjawab pertanyaan dari Saudara Syahrul Kam, perwakilan kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda mengenai orang muslim yang sebagaimana kita ketahui banyak di kalangan masyarakat muslim itu masih percaya dan hal-hal yang musyrik dan syirik, serta apakah itu dapat dikatakan bukan muslim karena telah melanggar hal-hal yang ada di dalam kalimat syahadat itu? Menurut saya, orang yang masih percaya pada hal-hal seperti itu atau syirik kepada Allah merupakan orang yang sangat rugi, karena apabila kita melakukan hal tersebut ada banyak dampak negatif yang kita rasakan, seperti 1. Rasa bimbang dan ragu. 2. Dapat mematikan kesucian jiwa. 3. Sulit menerima kebenaran. 4. Hilangnya sifat kemuliaan. 5. Terhapusnya amal kebaikan. 6. Tidak akan diampuni oleh Allah.
7 diharamkan masuk surga. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari saudari kita Reza Amalia. Pertanyaannya, apakah seorang mu'allaf wajib dimandikan dan di mana didahulukan mandi dulu atau syahadat? Dan jika dimandikan, apakah badannya digosok dengan air bercampur tanah atau tayamum? Nah, jawabannya ialah yang menyuruh mandi adalah Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadisnya disebutkan, telah meriwayatkan Qais bin Asim, aku telah datang ke Rasulullah SAW menyatakan ingin masuk Islam, maka disuruhnya aku mandi dengan air campur daun sidir, yaitu daun harum. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul dari kelas 1B Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Dewi Cantika, kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, mengapa 2 kalimat syahadat sebagai syarat untuk seseorang yang ingin menjadi muslim? Jawabannya, syarat seseorang yang ingin masuk Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menunjukkan sebuah pengakuan ikrar atau janji bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang terakhir. Yang kedua, pertanyaan dari Wahyu Haryadi Turki, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa pengaruh 2 kalimat syahadat terhadap hati, akal, dan jasad? Jawabannya yaitu, hati, akal, dan jasad seseorang yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat akan mendapatkan celupan warna bentukan identitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari hatinya lahirlah keyakinan yang benar, dan seterusnya akan melahirkan motivasi niat yang ikhlas. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Ramadhani Risaldi dari kelompok 2, dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Wadewa Burkah Sahra dari kelompok 5. Bunyi pertanyaannya yaitu, bagaimana tantangan dan rintangan seorang mu'allaf yang baru masuk Islam yang bertentangan dengan keluarga yang tidak meridhoinya memeluk agama Islam? Baiklah, jawaban saya yaitu, menurut pendapat saya, walaupun keluarga tidak terlalu menyetujuinya, tetapi sepihak sudah berniat untuk ingin memeluk agama Islam, itu boleh-boleh saja, karena kembali pada niat dalam diri lagi. Kalau memang kita sudah berniat memeluk agama Islam dan dia sudah pahamkan kepada orang tuanya, walaupun orangnya tidak terlalu merespon, itu sah-sah saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.